Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La haula Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah La ilaha illallah. la ilaha illallah. Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal imani wal Islam, jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga sampai detik ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah
untuk hidup di alam muka bumi ini. Mudah-mudahan kesempatan yang kita raih tersebut, kesempatan atau momentum yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia ini tiada lain adalah hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk taat kepadanya, sehingga kita pulang kelak ke yaumil akhir, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa bekal yang baik. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in, kepada para alim ulama, kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam ajarannya hingga akhir kehidupan kita di dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi khususnya, mengajak para hadirin sekalian pada umumnya, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti ketakwaan yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan bekal ketakwaan itu adalah bekal terbaik yang kita siapkan untuk kita pulang ke kampung halaman akhirat kita kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini ada satu keunikan di awal permulaan ayatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memanggil kaum yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Setelah dipanggil tersebut orang beriman, yang Allah perintahkan juga adalah tetap untuk beriman, yaitu aminu. Hal ini menunjukkan ikhwatal imani wal Islam, bahwa meskipun kita sudah merasa atau sudah yakin bahwa kita masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, tapi tetap senantiasa kita diingatkan, kita diperintahkan untuk senantiasa merawat, menjaga keimanan kita sepanjang hayat kita sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini penting, sebab dengan keimanan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan. Dengan keimanan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, yang paling penting lagi adalah kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya
kehidupan pribadi seorang yang beriman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan kepribadian seorang yang beriman itu dengan seekor lebah madu. Sebagaimana sabdanya dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mathalal mu'min lakamathalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir walam tufsid." Sungguh perumpamaan kehidupan seorang yang beriman itu ibarat seekor lebah madu. Jika dia makan, maka tidak ada yang ia makan kecuali makanan tersebut adalah makanan yang baik. Jika ia mengeluarkan sesuatu, maka apa yang dia keluarkan itu adalah juga sesuatu yang baik. Dan jika dia hinggap di sebuah ranting, maka dia tidak akan membuat ranting tersebut rusak ataupun pecah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran ini sangat luar biasa, sangat baik dan sangat menarik untuk kita cermati. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, memisalkan kehidupan pribadi seorang mukmin dengan seekor lebah, di mana seekor lebah tidak akan makan kecuali makan makanan yang baik. Begitu pula seorang yang beriman, dia tidak akan mungkin makan kecuali makanan tersebut adalah makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal dan juga bergizi ataupun baik. Ikhwatul imani wal Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidaklah kita memahami bahwa yang dipermisalkan itu hanya sekadar makanan yang kita asupkan ke dalam mulut kita saja. Tapi yang kita pahami dari permisalan tersebut, segala macam bentuk input yang masuk ke dalam diri kita, baik berupa materi ataupun non-materi, maka itu harus baik yang kita peroleh. Sebagaimana makanan yang dimaksud, maka kita pun memperoleh informasi melalui mata kita, maka informasi yang diserap oleh mata kita pun harus baik. Ketika kita menerima sebuah informasi ataupun kabar melalui telinga kita, maka telinga yang kita gunakan untuk menerima informasi tersebut, informasinya harus baik pula. Begitu pula harta yang kita dapatkan, maka harta tersebut mestilah halal, diterima ataupun didapat dengan cara-cara yang baik, bukan didapat dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk macam hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita ataupun apa yang kita pakai, hendaklah semuanya baik, semuanya bagus, semuanya mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri seorang yang beriman. Ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika lebah madu tersebut mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, maka dia pun mengeluarkan sesuatu yang baik, yaitu madu yang banyak manfaatnya, bahkan mungkin menjadi obat daripada segala obat yang bisa kita gunakan untuk penawar sakit yang kita derita. Begitu pula lah seyogianya bagi seorang yang beriman, ketika dia sudah menerima input yang baik, maka efek positif dari perilakunya, dari ucapannya, dari tingkah lakunya pun akan berbuah kebaikan kepada orang lain, akan bermanfaat kepada orang lain, akan memberikan kebaikan-kebaikan tidak hanya kepada orang, akan tetapi juga kepada lingkungan sekitarnya. Lalu terakhir, ketika lebah madu tersebut hinggap di suatu ranting, maka dia tidak akan memecahkan ataupun mematahkan ranting tersebut meskipun ranting itu sudah terlihat rapuh. Begitu pula bagi kita sebagai orang yang beriman, kita diminta
agar ketika kita berada di suatu tempat, dimanapun kita berada, masuk dalam suatu wilayah, masuk dalam suatu kantor, masuk dalam suatu masyarakat tertentu, maka kita pun harus dapat menyesuaikan diri. Ketika kita berada di suatu masyarakat itu, tidaklah boleh kita berbuat sesuatu yang menzolimi diri kita sendiri, apalagi menzolimi orang lain. Kita harus menghormati, kita harus saling membantu, kita harus saling tolong menolong. Begitulah kiranya kehidupan seorang mukmin. Tidak kehadirannya berada di suatu tempat kemudian menjadikan orang lain tidak damai, orang lain tidak menjadi enak, orang lain tidak menjadi merasa tentram akan kehadiran seorang mukmin tersebut. Dan hal ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan berada dalam jiwa seorang mukmin. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih bagi kita di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini, maka orang yang beriman, yang berpuasa, hendaklah dia tidak menerima kecuali apa yang dia terima itu adalah sesuatu yang baik. Tidaklah dia makan kecuali sesuatu yang ia makan itu adalah makanan yang baik, yang halal. Tidaklah dia minum kecuali minuman-minuman yang dia minum itu adalah halal dan juga baik. Tidaklah dia memakai sesuatu kecuali pakaian yang ia kenakan pun adalah baik. Dan tidak pula dia mendapatkan harta kecuali harta tersebut adalah harta-harta terbaik yang kita peroleh dengan usaha diri kita sendiri. Ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita memperhatikan hal tersebut, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang yang beriman, maka kehidupan kita senantiasa dalam keadaan baik, baik dari segi fisik, baik dari segi mental, maupun jiwa dan raga kita senantiasa baik, sehingga sampai akhir hayat kita kelak di muka bumi ini, kita mati dalam keadaan baik pula. Maka ketika kita sudah mati dalam keadaan baik, para malaikat pun akan menyambut kita sebagai orang-orang yang beriman yang berbuat kebaikan. Mereka menyambut dengan kebaikan-kebaikan dan mempersilahkan orang-orang yang beriman tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan damai, dengan selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka, para malaikat tersebut mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, salam sejahtera kepada kalian, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan semasa di dunia. Ikhwatal imani wal Islam, jamaah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari pemaparan yang singkat ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat luar biasa, yang sangat berharga dari yang diumpamakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa diri seorang mukmin itu ibarat seekor lebah madu yang dia menerima sesuatu yang baik, mengeluarkan yang baik dan bermanfaat bagi sesama, bagi lingkungan sekitarnya. Begitu pula bagi kita sebagai kaum muslimin, mudah-mudahan menjadi kaum muslimin yang baik pula dalam kehidupan kita di dunia ini sampai nanti akhir hayat kita di dunia, dan kembali kita ke kampung halaman akhirat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa
wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu ayyuhal hadirun anna Allah amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi haitsu qala 'azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mazlumin wal mujahidin wal murabitin fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.